Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya, Baby Kristami. Kita awali iNews sore dengan informasi 4 orang perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka memenuhi undangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosip, ayah Eko Ramadhani, Hasanah, ayah Hadi Saputra, dan Muran, ayah Eka Sandi, serta Madlana, kakak Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan perintangan penyidikan. Namun tim kuasa hukum mengaku belum mengetahui siapa yang dituju sebagai terlapor. Kita nggak tahu terlapornya siapa, hanya ini karena proses masih penyelidikan dan ini hanya mengklarifikasi arahnya ke siapa itu belum jelas. Belum. Bang, ini apakah terkait dugaan pemberian keterangan palsu yang bergulir di persidangan? Pertanyaan soal Kahfi ini. Enggak. Ini menyangkut soal obstruction of justice kok, penghalangan penyidikan. Hanya itu di 221-nya. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Hasanah, ayah dari terpidana Hadi Saputra, mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Hasanah juga mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak pemindahan penahanan terpidana ke Polda Jawa Barat. Kalau satu-satu ya nggak inget. Ya, salah satunya mungkin Pak, seperti apa yang Anda ingat? Satunya ya itu masalah Kahfi membawa nama saya karena saya itu dituduh mendatangi rumahnya, mendatangi dia lah di pinggir jalan ngomongnya. Karena saya tidak pernah sama sekali ya saya tolak dan saya nyatakan tidak. Ya setahu saya ya ngomongnya dari lapas Cirebon dipindah di lapas Bandung gitu aja udah. Oke, baik. Sampai saat ini ya saya keluarga belum pernah ketemu selama. Sementara itu pemirsa, 3 dari 4 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon juga telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlana, kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hadi Saputra, serta Muran, orang tua dari Eka Sandi. Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan. Waktu mau jadi anak udah ngomong, iya tidur semua tidurnya. Iya bukannya katanya ini sih anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya satu nggak ngelakuin. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu aja. Wow, adik saya bukan geng motor mas. Motor aja nggak punya, terus terang aja. Kalian gimana mas tanggapannya? Hah? Artinya tanggapannya seperti apa? Kalau di BAP kan itu geng motor. Ya pokoknya saya sih intinya kan setahu saya sih adik saya bukan geng motor. Bahkan motor aja nggak punya mas. Bener. Itu cuman ya buruh kasar lah. Proyek mas, adik saya. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, hingga hari ini pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Enggak sempat kayak gitu, nggak sempat curhat. Tapi apa saja ketika ketemu nih Pak? Ya paling lihat kondisinya ada sehat apa gitu. Tapi selepas dipindah ke Bandung, belum pernah ketemu sama sekali dengan siapa? Belum saat ini. Jadi hanya lebaran aja ya? Iya lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Basari yakin jika ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bertugas sebagai Ketua RW sejak lama, Basari mengaku sangat mengenal dan mengetahui latar belakang para terpidana. Basari, Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kelurahan Karangmulia, Kota Cirebon, yang diketahui sebagai lokasi asal 7 terpidana kasus Vina Eki, sangat yakin para terpidana tidak bersalah. Menjadi pengurus RW sejak 2002 hingga 2025, Basari mengaku tahu persis kondisi keluarga dan kepribadian para terpidana. Menurut Basari, ketujuh terpidana merupakan anak yang baik dan hanya bermain di sekitar perkampungan. Selain itu, Basari juga menyebut latar belakang para terpidana adalah pekerja bangunan, sehingga sangat tidak masuk akal jika mereka ikut dalam geng motor. Kalau secara keyakinan saya benar-benar nggak percaya dan nggak yakin kalau anak-anak tersebut terlibat dalam kasus ini. Jujur saya nggak percaya sama sekali. Justru itu karena latar belakang mereka itu hampir mayoritas buruh bangunan. Jadi kalau sampai anak-anak itu terlibat dalam geng motor, secara logika nggak masuk akal. Basari berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina Eki secara terang benderang, sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya publik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina menyambangi kantor Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham. Mereka datang untuk meminta atensi agar diizinkan bertemu dengan terpidana sebelum diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina datang ke kantor Dirjen Pemasyarakatan pada Rabu siang. Mereka berharap Dirjen Pemasyarakatan dapat membantu mempertemukan keluarga dan tim kuasa hukum dengan para terpidana sebelum mereka memberikan keterangan di Polda Jawa Barat. Pasalnya tim kuasa hukum beserta keluarga para terpidana sampai saat ini tidak dapat bertemu dengan para terpidana di beberapa lapas di Bandung. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi jika kita mau memberikan bantuan hukum karena hak mereka untuk mendapatkan pembelaan supaya nanti dalam pelaksanaannya mereka tidak terbatasi gitu ya untuk mendapatkan bantuan hukum itu, karena dalam hal ini kita ketahui para terpidana ini juga menjadi saksi di perkara yang lain. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga berharap bisa bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan yang sama. Saya mau tambahkan terkait dengan kenapa kita harus bertemu dengan Bapak Menteri, sehubungan dengan statement Bapak Menteri di media-media sosial, ya, yang menyatakan mari kita bersama-sama membuka seterang-terangnya, ya, memberikan akses untuk supaya perkara Vina Cirebon ini menjadi terang. Usai menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan, tim peradi langsung berkunjung ke kantor Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Kejaksaan Agung RI pada Rabu siang. Kedatangan kuasa hukum Peggy guna meminta Jaksa Agung untuk mengawasi dan memerintahkan jajarannya agar lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara Peggy Setiawan. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, mendatangi gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin siang. Dengan membawa sejumlah berkas, kehadiran tim kuasa hukum Peggy untuk menyampaikan surat permohonan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan agar memerintahkan jajaran di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Cirebon untuk teliti dan cermat, serta berhati-hati dalam menangani berkas perkara Peggy Setiawan. Pihaknya juga berharap adanya pengawasan yang ketat dari pihak kejaksaan. Kalau pesannya Peggy, ya pesannya disampaikan ke kami. Ya seperti ini pesannya. Untuk agar Kejaksaan Agung ini lebih teliti, lebih cermat dan hati-hati terhadap berkas ini. Jangan maksud saya dalam arti ya ceroboh lah menerima dalam berkas ini. Demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya, kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
agar pemerintah pusat juga turut mengawasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novandui iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pra-peradilan pada Senin 24 Juni mendatang, kuasa hukum Peggy akan melaporkan penyidik hingga hakim ke Mahkamah Agung dan KPK. Penyidik dan hakim yang akan dilaporkan merupakan mereka yang memegang kasus ini pada 8 tahun yang silam. Pelaporan dilakukan agar pra-peradilan Peggy berlangsung dalam pengawasan ketat. Kuasa hukum yakin jika Peggy tak bersalah dan hasil pra-peradilan akan membebaskan Peggy dari tuduhan polisi. Untuk mengantisipasi untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama, itu sudah dilakukan, bersurat kepada KY, memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati Badan Pengawasan Hakim, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses pra-peradilan. Sementara pelaporan ke KPK dilakukan agar tidak terjadi kasus suap selama penanganan kasus Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, satu demi satu saksi dalam pembunuhan kasus Vina bermunculan, dan kali ini seorang pria bernama Rana yang menyaksikan kejadian memberi pengakuan baru. Ia menyatakan jika Peggy yang ditangkap polisi bukanlah pelaku sebenarnya. Terus karo lewat gitu. Kalau ada kecelakaan kita kan tiap hari kan lewat Polsek Talun, mampir, kadang kalau ada bawa penumpang ya saya mampir tetap. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian enggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3, gitu kan di Bandung kan diketik langsung itu. Di DAP oleh polisi? Iya, di DAP polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang 2 kali. Bapak ikut sidang 2 kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapan dengan, kan ada yang sekarang ditahan nih Pak? Iya. Dihadapan dengan mereka? Dihadapkan. Nah, Bapak sendiri kan melihat nih, iya. 5 orang itu? 7 orang, bukan iya. Mereka ya Pak? Ya bukan ya, orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Bapak, kan disumpah Quran kitanya tuh. Oh, oke. Bapak yakin benar ya? Bukan, iya, bukan. 7 orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan? Iya. Pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat ke Div Propam Mabes Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan hilangnya akun Facebook Peggy Setiawan pasca disita penyidik. Sejumlah unggahan status Peggy Setiawan di akun Facebooknya ini diperlihatkan oleh kuasa hukum di kediaman Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Status-status ini menggambarkan perjalanan Peggy ke Bandung yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2016. Kemudian pada 1 September 2016, Peggy mengunggah status kebingungan pasca penggeledahan rumah dan penyitaan 2 motor miliknya setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Namun status yang dibuat Peggy tersebut kini telah hilang pasca akunnya disita oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat sebagai barang bukti. Kuasa hukum pun mempertanyakan hilangnya status Peggy. Padahal status itu bisa membuktikan ketidakterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Diakui oleh Humas Polda bahwa akun Facebook Peggy Setiawan benar ini ada akun miliknya dan disita sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau itu sebagai barang bukti harusnya dijaga keutuhannya supaya netral, supaya objektif. Terkait masalah ini, kuasa hukum Peggy melaporkan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri. Nanti kan akan diselidiki oleh Propam Mabes Polri apakah akun Facebook
Peggy Setiawan yang dijadikan barang bukti itu apakah tidak dijaga keutuhannya atau diutak-atik atau dihapus kan? Kalau memang tidak terjadi, memang utuh ya sudah kan. Tetapi kalau memang ya ada yang dihapus atau diutak-atik ya, maka ini terjadi pelanggaran prosedur dalam penyidikan. Penyidik yang dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk menangani, bisa mengakses untuk kepentingan penyidikan, juga tidak boleh merusak atau menghapus barang bukti. Nah, jadi penting, apalagi isinya menguatkan Peggy berada di Bandung. Kuasa hukum Peggy juga menyebut jika status-status dalam akun Facebook tersebut sangat penting dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor Kemenko Polhukam. Ini menjadi rapat koordinasi tingkat Menteri Perdana sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Rapat koordinasi tingkat menteri dan lembaga yang dilaksanakan pada siang ini berlangsung tertutup. Rakor juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi selaku Ketua Harian Pencegahan serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana. Rapat koordinasi bermaksud menyatukan visi dan tujuan antar kementerian dan lembaga untuk mensukseskan pemberantasan judi online. Satgas akan melakukan 3 operasi dan penegakan hukum dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengerahkan Babinsa serta Babin Kaptipnas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up. Di mana? Di mini-mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi ya. Pemirsa, Menko PMK memastikan penerima bansos korban judi online adalah keluarga atau pihak yang dirugikan, bukan pelaku judi online. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian material, finansial, dan psikososial. Ini artinya apa? Jadi sebetulnya korban itu real gitu. Dan bansos itu bukan berarti kemudian diberi sembako itu ya, karena skema bansos itu sebagian besar non material kan. Untuk PKH saja juga lewat rekening, kemudian BPNT juga lewat rekening. Kemudian kalau di Kemensos itu ada ada program pemberdayaan PENA itu pejuang ekonomi Nusantara yang dilakukan oleh Bu Mensos. Kemudian juga konsultasi psikologis, untuk panti-panti rehabilitasi sosial kan banyak sekali. Dan secara tidak langsung saya sudah tanya Bu Mensos, sudah ada sebetulnya, tapi memang tidak spesifik karena di sana kan ada juga yang korban narkoba, korban kekerasan. Jadi memang belum ada penanganan spesifik, tapi sudah ada memang mereka-mereka yang menjadi korban judi online ini. Tapi sekali lagi bukan penjudinya. Kalau penjudinya, kalau dia telah menimbulkan korban yang sangat besar, ya harus ditindak secara hukum. Rencana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban judi online menuai tanggapan negatif masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus memberantas judi online ketimbang menambah anggaran untuk membantu korban perbuatan buruk judi online.
Melakukan judi online ini terkadang dia ini merasa tidak puas atas apa yang ia dapatkan. Nah, maka kendalanya itu, saya rasa kurang adil kalau misalnya pejudi online ini dia mendapatkan juga baksos, bantuan sosial. Karena kan emang yang pertama, orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan, makanya dia melakukan judi online. Saya rasa cukup tidak sesuai. Sendiri yang dia kerja, menurut saya sih nggak pas ya, maksudnya kurang setuju. Soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya. Lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website judi online-nya itu. Selanjutnya pemirsa, PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktek perjudian tersebut. Meski pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ribuan, bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung, dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis oleh PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Foto 15 orang yang diduga anggota polisi berstatus DPO viral di media sosial. Polrestabes Medan memastikan mereka telah dipecat sejak lama dan saat ini tidak berstatus sebagai polisi. Foto 14 pria mengenakan pakaian dinas Polri dan satu lainnya mengenakan kemeja putih adalah DPO karena meninggalkan dinas dari Kesatuan Polrestabes Medan. 15 orang ini sudah dipecat dari Polri dan tidak lagi menyandang status sebagai personil kepolisian. Mereka bahkan sudah dipecat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 karena tidak menjalankan tugas selama lebih dari 30 hari berturut-turut. Beberapa di antaranya terlibat dalam tindak pidana dan kemudian sudah dihukum penjara. Dan usai menjalani sidang pidana umum, mereka langsung dipecat. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya, itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi saya lihat katanya ada di 2018, kemudian ada di 2020, tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang di 2022, 2023.
Polda Sumatera Utara akan menindak tegas setiap personilnya yang melakukan pelanggaran, termasuk melakukan pemecatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Said, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ratusan ribu jemaah haji hari ini melanjutkan lontar jumroh hari ketiga di Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh merupakan salah satu syarat rukun haji. Ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia melakukan lontar jumroh sekitar pukul 6:30 waktu Arab Saudi. Teriknya sinar matahari yang menyinari wilayah Mina tak menyurutkan niat para jemaah untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji ini. Hingga sampai ke wilayah pelontaran yakni Ula, Wusto, dan Aqobah. Mereka masing-masing melontar jumroh menggunakan batu kerikil sambil mengucap takbir. Usai menyelesaikan lontar jumroh di Mina, jemaah haji akan kembali ke kota Mekah untuk menjalani tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Cuaca panas dan kondisi badan yang kelelahan seringkali jadi pemicu jemaah haji dan jatuh sakit. Tim Emergency Medis Sector menjadi garda terdepan penyelamatan jemaah di Jamarat Mina. Dalam kondisi lemas, seorang jemaah haji tengah dirawat oleh petugas Tim Emergency Medis Sector di pos kesehatan 2 Jamarat Mina. Berada di kawasan pintu keluar terowongan Muaisim 2 sebelum akses masuk Jamarat lantai 3. Keberadaan pos kesehatan dinilai penting bagi jemaah. Pos kesehatan memiliki layanan lengkap, mulai deteksi dini, respon kegawat daruratan, hingga rujukan ke rumah sakit. Bahkan juga terdapat ambulans, obat-obatan, dan kursi roda untuk jemaah. Ini sudah beberapa hari, ini adalah yang ketiga. Ini yang kita banyak mendapatkan kasus. Yang pertama adalah heat stroke yang paling banyak, kemudian ada beberapa gawat darurat jantung dan paru-paru, dan paling banyak adalah jemaah dengan kelelahan. Ini kita mungkin sehari bisa sampai satu shift itu bisa sampai 20. Di setiap pos kesehatan ada dokter, perawat, dan tenaga penghubung kesehatan yang masing-masing berjumlah 3 orang. Bersama petugas lainnya, mereka berjibaku menolong jemaah yang tersasar, jatuh sakit, sampai kondisi darurat medis lainnya. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.